Ya, kalau Anda dengar atau Anda lihat atau ya Anda melihat tulisan ini ya, divide and conquer, ini mungkin Anda ingat dengan istilah ini. Ya, divide et impera itu kan sebuah slogan, sebuah strategi ya. Bukan slogan ya, sebuah strategi dari penjajah ya. Kalau dulu Anda belajar di SMA atau SMP itu apa istilahnya itu, nggak tahu mata kuliahnya apa. Kalau zaman saya itu ada mata kuliah zaman dulu ya, zaman saya itu pendidikan moral Pancasila gitu ya, atau pelajaran PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa gitu ya. Itu selalu dikenalkan ke siswa itu tentang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, salah satu strategi yang sangat terkenal dari pemerintah kolonial Belanda itu adalah divide et impera, ya, divide et impera. Nah, adalah divide et impera. Divide et impera itu apa? Bukan dulu kan istilahnya itu kalau bahasa Indonesianya itu apa sih dulu? Adu domba ya. Ya, adu domba. Adu domba atau pecah belah dan hancurkan. Jadi lebih tepatnya itu pecah belah dan hancurkan sebenarnya. Ya, kalau ini kan sebenarnya pecah belah dan impera itu maksudnya dikuasai gitu ya. Pecah belah baru kuasai. Ya, kalau di ini. Kalau dulu kita sering paling gampang ya istilahnya politik adu domba itu aja, itu divide et impera. Sebenarnya bukan ya sebenarnya bisa sih diartikan itu, tapi itu bukan arti secara langsungnya ya. Memang melalui politik adu domba dulu, baru kemudian nanti dikuasai dengan mengadu domba itu. Ya, ini strategi militer biasanya untuk para penjajah. Kenapa? Karena mereka itu kecil biasanya. Penjajah itu kan sebenarnya dari negara-negara kecil sebenarnya kalau kita pikir kecil dari sisi jumlah penduduk ya. Kalau dipikirkan Belanda juga wilayahnya cuma segitu, penduduknya segitu, Indonesia besar sekali, tetapi kenapa bisa kalah kan gitu ya. Ya karena mereka menerapkan ini divide et impera dan kita belum ada sebuah sistem memang yang menyatukan gitu. Jadi dulu memang belum ada negara Indonesia ya, yang ada memang kerajaan-kerajaan seperti itu. Ya dalam kerajaan sendiri juga sebenarnya yang tentara Belanda yang ke Indonesia kan juga nggak banyak. Kalau dibanding dengan penduduk di kerajaan itu juga pasti banyak penduduk, lebih banyak penduduk yang di negara itu ya, apa di kerajaan itu ya. Cuman kan bagaimana supaya bisa mengalahkan yang banyak, yaitu dengan cara dipecah belah, baru kemudian dikuasai. Nah, oke, tapi kita nggak akan cerita tentang itu. Sekarang kita tentang strategi, bukan strategi militer ya, tetapi strategi di dalam algoritma. Nah, bagaimana kita menerapkan strategi ini di dalam ilmu komputer, dalam algoritma atau dalam pemrograman? Ini dikenal dengan nama divide and conquer. Divide and conquer. Oke, ya, divide and conquer. Nah, divide and conquer itu seperti apa kalau di dalam algoritma? Pertama, divide. Ini adalah memecah atau membagi problem yang katakanlah ukurannya segini gitu ya, katakanlah gede gitu ya, menjadi sebuah masalah yang lebih kecil, katakanlah gini ya, nah ini dipecah-pecah gitu ya, itu menjadi yang lebih kecil. Nah, apa tuh namanya, masalah ini berukuran lebih kecil dan idealnya berukuran hampir sama. Jadi masalah-masalah ini berukuran hampir sama idealnya. Ya, oke. Nah, kemudian ada langkah conquer. Conquer itu memecah
masing-masing submasalah tadi ini secara rekursif. Ya sini sebenarnya adalah ini ya, di Kankwer itu adalah bagaimana cara memecah masalah ini, karena sebenarnya karena ukuran dari masing-masing submasalah ini hampir sama, gitu ya. Dan langkah yang dilakukan untuk setiap langkah divide-nya itu sama, sehingga nanti dilakukan lebih natural jika kita nyatakan secara rekursif. Oke. Ya. Kemudian ada langkah combine. Combine ini menggabungkan solusi dari masalah-masalah. Jadi gini ya, mungkin saya lebih perjelas lagi. Ini dibagi, dipecah-pecah itu. Nah, kemudian membaginya itu bisa secara rekursif sembari dengan memecahkan masalah itu. Jadi masalah untuk masing-masing ini dipecahkan, diselesaikan. Ibarat tadi sudah dipecah belah, baru kemudian ini hancurkan yang ini, hancurkan yang ini, hancurkan yang ini, langkah Kankwernya. Hancurkan untuk setiap sub masalah yang ini. Ya. Nah, kalau itu di militer ya, tapi kalau di algoritma ya berarti ini diselesaikan. Nah, ada langkah combine nanti untuk menggabungkan solusi ini menjadi solusi utuh dari problem ini. Namanya langkah combine. Ya, untuk lebih jelas dengan contoh. Gini ya, jadi ini problem yang dimaksud dengan problem itu apa? Yang dimaksud dengan problem itu bisa tabel, bisa matriks, atau list dan sebagainya ya. Eksponen itu kalau misal dia ini ya, sebenarnya istilah lain ya, lari juga sih sebenarnya kalau dia berwujud ada perpangkatan itu sebenarnya satu eksponen, tapi ini jadi satu lari. Tapi oke lah, ini gini aja, paling gampang ini lari ataupun matriks. Nah, dalam divide and conquer ini setiap sub masalah ini mempunyai karakteristik yang sama, punya tipe yang sama dengan karakteristik masalah asal, sehingga divide and conquer ini lebih natural jika diungkapkan dalam skema rekursif. Ya. Nah, nanti di belakang akan saya bahas bedanya dengan apa tuh namanya, dengan greedy. Sebenarnya gini, kalau greedy itu juga dia memecahkan masalah itu menjadi masalah yang lebih kecil, sehingga kita selesaikan tahap demi tahap. Tetapi kalau di divide conquer itu setiap sub masalah itu mempunyai karakteristik yang sama. Sementara kalau di greedy itu berbeda. Nanti saya jelasin di belakang aja lah. Oke. Skema umum dari divide and conquer ini skema umum. Jadi ada langkah nanti, ini memang tadi ya, secara natural, jadi dia lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Sebenarnya nggak harus rekursif, algoritma divide conquer itu. Nggak harus memang. Apakah harus rekursif? Nggak juga. Karena apa? Karena bentuk rekursif kan sebenarnya bisa dibawa ke dalam bentuk iteratif biasa. Ya, bisa dibawa ke dalam bentuk loop biasa sebenarnya. Tetapi akan lebih natural jika diungkapkan secara rekursif, karena nanti kalau secara iteratif itu menjadi agak belibet gitu ya, agak jelimet gitu. Jadi memang lebih kelihatan, lebih mudah dilihat kalau memang ya lebih natural aja lah gitu secara rekursif. Nah, ini skema umumnya ya. Jadi gini, ada sebuah kondisi yang kan namanya juga rekursif ya. Berarti ada sebuah kondisi seperti yang kemarin kita sudah bahas di AK dulu, di kuliah AK, bagaimana menentukan kompleksitas waktu untuk algoritma rekursif ya. Ada yang bagian basis, ada bagian recurrence gitu ya. Ini adalah basis. Ini recurrence-nya. Nah,
bagian basis atau bagian yang menyelesaikan algoritma itu nanti akan selesai itu kalau kondisi yang ada di dalam basis itu terpenuhi, gitu ya. Nah, ini akan ada sebuah kondisi apakah UPA itu maksudnya sub ya, ini kalau dari, bukunya Pak Rinaldi Munir itu bahasa Indonesia, dari sub problem ya, sub problem itu menjadi UPA, sub itu UPA. Ya UPA itu maksudnya sub gitu ya. Jadi dari problem menjadi sub problem yang lebih kecil ini sub problem. Ya, solve sub masalah yang berukuran N ini. Jadi kalau sudah berukuran, apa tuh namanya, sudah berukuran tertentu katakanlah berukuran N0, maksudnya N0 ya. Sudah berukuran N0 maka selesaikannya. Nah, jika belum maka dibagi, dipecah menjadi R sub masalah, masing-masing berukuran N per K. Katakanlah kalau K-nya itu 2, ya misalnya ini ya, ini, bentar ini saya hapus dulu. Nah, misalnya problem, misal dia selalu dibagi 2 ya gitu ya. K-nya 2 berarti selalu ukurannya menjadi N per 2. Ini N per 2, ini juga N per 2. Nanti secara rekursif ini juga gitu. Ini N per 2-nya lagi, N per 2-nya dari sini ya. N per 2, jadi ini jadi N per 4 ya jadinya. Jadi N per 4, ini N per 4, ini N per 4 gitu ya. Ini berukuran N awalnya. Nah gitu ya. Terus itu sampai nanti ukurannya berapa gitu. Katakanlah kalau N-nya sudah berukuran 1, berarti selesai, nggak usah dibagi lagi gitu. Atau sampai N-nya sudah berukuran, apa tuh namanya, sudah berukuran 2 gitu ya, sub masalahnya ini, berarti selesai gitu ya. Nah, untuk masing-masing, ini ya, sub masalah ini dilakukan, panggil lagi ini divide and conquer, jadi muter lagi gitu ya, rekursif. Baru nanti ada langkah combine. Nah, lebih gampang gini. Nah, ini mungkin lebih kelihatan ya. Misal kita punya K-nya itu adalah 2. Ini kalau 2 sub masalah yang sebentar ini kok ada plus. Nah, jika pembagian selalu menghasilkan 2 sub masalah ya, misal K-nya adalah 2. Kita ambil K-nya 2, berukuran sama. Nah, ini bagi menjadi 2 sub problem, masing-masing berukuran N per 2. Nah, nanti ini kan, algoritmanya divide and conquer ya. Nah, ini dipanggil, ini panggilnya juga 2 kali. Di mana ini adalah untuk yang masalah sebelah kiri, sub problem yang sebelah kiri, ini sub problem yang sebelah kanan. Ya, secara rekursif terus gitu ya. Gitu ya. Baru nanti lakukan combine solusi dari 2 sub problem ini. Ya, ini baru skema secara umum ya, skema secara umum. Nah, masuk lagi ke contoh. Misal ini mencari nilai minimum dan maksimum. Ini kalau kelas saya dulu sudah saya contohkan pada saat, menentukan kompleksitas waktu algoritma rekursif, di mana algoritmanya itu dia memakai strategi divide and conquer, yaitu mencari nilai minimum dan maksimum dalam sebuah array. Jadi misalkan kita punya tabel A berukuran n elemen dan sudah dia berisi nilai integer. Carilah nilai minimum dan maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Nah, penyelesaian dan brute force, ya kalau ini kan sudah Anda pelajari ya kemarin ya. Kita mencari nilai minimum itu ya dengan brute force, mencari nilai maksimum dengan brute force itu ya. Itu kan kalau misal, kita punya 12, 14, 50, terus 2, 4 gitu ya. Ya nilai ini kan, ini kita misalkan maksimum dulu, terus ini kita bandingkan,
Nanti dari hasil ini kita bandingkan lagi, hasil ini kita bandingkan, hasil ini kita bandingkan. Ya dulu kita bahas. Jadi katakanlah kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, N-nya 5. Nanti ada 4 kali pembandingan, jadi N min 1 pembandingan kan. Ini cari nilai minimum. Nanti nilai maksimum gimana? Nilai maksimum juga sama, 14, 50, 2, 4. Ini untuk nilai maksimum juga ini dibandingkan, ini dibandingkan, hasilnya, hasil dibandingkan lagi, hasil sini dibandingkan lagi. Ini juga N min 1 langkah kan. Ya, dulu mencari nilai minimum ataupun maksimum kan sudah Anda pelajari sejak Anda kuliah DAP kan dulu ya. Kemarin kita bahas untuk yang brute force kan caranya gini ya. Nah, ini ada N min 1 langkah. Ini dulu di AK ya, sudah dipelajari di AK kan ya. Dari kompleksitas waktu untuk mencari nilai minimum dan maksimum atau maksimum ya. Ini N min 1 langkah, ini N min 1 langkah. Kalau dijumlahkan jadi 2N min 2. Ini ya, 2N min 2. Jadi ini untuk mencari nilai minimumnya, mencari nilai maksimumnya, 2N min 2 sehingga ini big O(N). Gitu kan. Kalau kita menggunakan brute force yang langsung ke problemnya. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan divide and conquer? Ya, gini, ini contoh ya. Ada 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, 24. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9, apa tuh namanya? 9 elemen. Array-nya ada 9 elemen. Nah, dibagi menjadi 2. Yang sebelah kiri ya hampir sama lah, nggak harus sama karena ini ganjil, jadi ya yang ukurannya hampir sama. Sebelah kiri ini menjadi ukurannya 4, sebelah kanan ukurannya 5 gitu ya. Terus itu ya. Sebentar, ini ada kayaknya ada di sini ada yang lebih detail. Bentar. Ya ini skema secara umumnya dulu. Oke, saya sampaikan dulu. Ini dibagi dan seterusnya, tentukan minimum maksimum. Nah, nanti atau lebih jelasnya di sini aja lah. Nah, di sini. Nah, ini kita punya tadi kan ini ya, awalnya gini. Ini sudah kita bagi menjadi 2 ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan dibagi menjadi 2 ya. Nah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, di dalam algoritmanya itu, kalau dia, sebentar, ini ada algoritmanya enggak? Nah, ini untuk N-nya sama dengan 1 atau N-nya sama dengan 2, ini adalah basisnya di algoritmanya itu ya. Nanti kalau N-nya sudah berukuran 1 atau 2, dia selesai, berhenti. Ya. Jika N sama dengan 1, maka nilai minimum dan maksimum itu adalah bilangan itu sendiri. Ya, kalau dia sudah berukuran 1, katakanlah 12 itu. Ukurannya 1 kan, berarti nilai minimum dan maksimumnya ya 12 itu. Ya. Kalau dia kalau dia berukuran 2, N-nya 2, katakanlah 12 sama 15 gitu ya. Maka dilakukan pembandingan 12 dibandingkan 15, dibandingkan ya, mana yang lebih besar. Berarti yang lebih besar jadi maksimum, yang lebih kecil menjadi minimum. Ya. Jadi ini ada satu pembandingan. Kalau cuma 1, N-nya cuma 1, ya nggak perlu pembandingan kan, sudah jelas ini nanti menjadi nilai minimum dan maksimum sekaligus. Oke. Nah, kalau N-nya lebih besar dari 2, berarti nanti dilakukan divide, jadi dipecah sehingga sampai ukurannya menjadi 1 atau 2, baru nanti mencari nilai minimum dan maksimum dari dua sub problem itu. Nah, nanti contohnya gini aja, langsung dengan contoh ini lebih gampang. Awalnya gini ya, kita sudah punya list ini ya, segini, terus kemudian kita pecah menjadi 2. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, ini lanjutannya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Karena ukurannya itu belum 1 atau 2. Kalau sudah 1 atau 2 berarti sudah selesai. Ya, nggak dibagi-bagi lagi. 1 atau 2. Ya, 1 atau 2 itu selesai.
Karena ukurannya belum 1 atau 2, ini mau dipecah lagi jadi 2 bagian, subproblem. Ini ukurannya belum 2, dipecah lagi menjadi 2. Ya. Ini ukurannya sudah 2. Jangan dipecah lagi. Kenapa? Karena aturannya adalah kalau n-nya sudah 1 atau 2 berarti selesai, ya. Ini kalau di algoritmanya gini. Fi sama dengan J. Nah, ini kalau 1 elemen. I J-1, ini kalau dia 2 elemen, ya. Ini nggak ada pemanggilan dirinya sendiri kan. Nah, else ini kalau dia lebih dari 2 elemen, dia ada pemanggilan dirinya sendiri. Ini min max memanggil ini min max, ya. Jadi ini adalah basis. Jadi kalau 1 elemen atau 2 elemen. Nah, kalau dia lebih besar dari 2 elemen itu baru dibagi lagi. If. Jadi ukuran dari subproblemnya itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Oke, lanjut tadi ya, sini ya. Oke, kalau sudah ukurannya 2, jangan dibagi lagi. Ini ukurannya masih 3, ini 2, juga nggak usah dibagi lagi. Nah, ini 3, berarti dibagi lagi. Ini ukurannya 1, ini ukurannya 2. Ini ukurannya 2, 2, 2, 1, 2. Sudah selesai, jangan dibagi lagi. Kalau 1 atau 2 sudah selesai, jangan dibagi lagi. Kemudian solve and combine. Nah, sekarang gini, 4, 12, ya. Ini ukurannya 2 kan. Kan ini arraynya ukurannya 2, subproblemnya itu. Ya. Ini dibandingkan 4 sama 12. Oh, 4 itu lebih kecil, berarti ini nilai minimum. Oh, ini max, maksudnya ini lebih besar, 12, berarti nilai maksimum. Terus ini 23 sama 9. Oh, yang kecil itu 9. 9 jadi minimum, ini maksimum, minimum, maksimum. Oke, dan seterusnya. Nah, ini ada yang 1 elemen. Kalau 1 elemen kumaha eta sabaraha nirahayeun nangges. Nah, jadi kalau cuma 1, ya sudah dia menjadi nilai minimum sekaligus maksimum. Selesai. Nah, kalau 2, ini yang kecil minimum, yang gede maksimum. Oke, lanjut. Oke, ini nanti digabung. Ini sama ini digabung. Makanya ada langkah combine, solve and combine. Ini di-combine. Nah, caranya gimana? Minimum yang ada di sini dengan minimum yang ada di sini bandingkan. Ini minimumnya 4, ini minimumnya 9. Berarti nanti diambil yang lebih kecil, minimum 4. Sementara maksimum di sini 23, di sini 12, ambil yang lebih besar, maksimum 23. Berarti kita sudah menggabungkan 2 ini, 2 superarray. Ya. Ingat, kalau hanya 1 elemen, berarti 0 pembandingan kan. Kalau dia 2 elemen, berapa kali pembandingan? 1 kali pembandingan kan. 4 bandingkan dengan 12, nanti ketemu yang kecil sama ketemu yang besar. Kalau 2 elemen, contoh ini ya, ini 1 pembandingan. Sementara kalau lebih dari 2 elemen, ini kan 2 elemen ya. Ini kalau 2 elemen ya, 2 elemen. Ini 1 elemen. Nah, kalau lebih dari 2 elemen, contohnya ini ya. Berapa kali pembandingan? Dia membandingkan, ini kan lebih dari 2 elemen ya. 4, 12, 23, 9, ini kan ada 4 elemen kan. Minimum di sini dengan minimum di sini bandingkan, 1 pembandingan. Maksimum di sini dengan maksimum ini bandingkan, 2 kali pembandingan. Jadi kalau ukurannya lebih dari ini ya, contoh yang ini ya. Ini elemen lebih dari 2, berarti 2 pembandingan. Iya kan? Pembandingan minimum dan maksimum. Sebentar, ini tadi panahnya harusnya dari sini. Saya salah ngasih tanda panah. Oh, eraser. Ya, yang ini. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini digabung maksudnya. Ini kan 4 elemen. Ya, oke, lanjut. Nah, yang ini digabung. Ini digabung. 1, 2, 3. 3 elemen ya.
Jadi ini termasuk lebih besar dari 2 elemen. Dia juga melakukan 2 pembandingan. Minimumnya bandingkan, maksimumnya bandingkan. Nanti ketemu nilai minimum, maksimum. Karena ini cuma 2 elemen, di sini nggak digabungkan ya. Ini gabungkan di sini, ini 1 kali bandingan. Ya, oke. Kemudian ini, ya, ini sama ini digabungkan. Minimum di sini bandingkan, maksimum di sini bandingkan. Ketemu ini. Ya. Ini masih tetap. Baru kemudian ini digabungkan. Minimum di sini bandingkan dengan minimum di sini, maksimum di sini bandingkan dengan maksimum di sini. Ya. Ketemu minimum 1, maksimum 35. Nah, seperti itu, selesai. Jadi ini nggak langsung ke permasalahannya, tetapi dibagi-bagi dulu problemnya. Dipecah-pecah dulu. Baru nanti kemudian ketemu nilai minimum dan maksimum yang sebenarnya. Beda kan dengan yang tadi di sini, ya, yang brute force. Nah, beda ya. Nah, oke. Seperti itu. Ini contoh divide and conquer. Ini algoritmanya. Nah, bagaimana kompleksitas waktunya? Sebenarnya ini sudah dulu waktu AK sudah saya sampaikan nih kalau yang di kelas saya ya. Saya mungkin nggak mengulang secara detail ya, karena sudah dibahas di AK. Ini salah satu contoh di kuliah AK kemarin untuk kompleksitas waktu asimtot. Kompleksitas waktu ya, kompleksitas waktu untuk algoritma rekursif. Di mana kalau N-nya berukuran 1, 0 pembandingan. Ya kan? Jika satu elemen 0 pembandingan. Jika 2 elemen 1 pembandingan kan tadi. Jika 2 elemen 1 pembandingan. Jika lebih dari 2 elemen, jika lebih dari 2 elemen, 2 pembandingan kan? Nah, jadi 2 pembandingan. Plus ini, loh ini dari mana? Kenapa? Karena kalau lebih dari 2 elemen, dia ada pemanggilan rekursifnya 2 kali. Ya, sehingga di sini 2 kali. Tn/2. Kenapa Tn/2? Karena pada setiap iterasi N-nya itu berkurang sebanyak N/2. Kenapa? Karena dibagi 2. Oke. Dia ukurannya kan menjadi setengahnya kan dari sebelumnya. Ini kemudian jadi setengahnya. Kalau sudah selesai ya sudah ya. Jadi kalau dia masih harus dibagi lagi menjadi setengahnya, dan seterusnya ya. Sampai dia berkurang 2 atau 1. Ya. Jadi pada setiap iterasi itu N-nya berkurang menjadi separuhnya, jadi Tn/2. Oke. Ya, bagaimana menyelesaikannya itu sudah dibahas di kuliah AK ya. Oke, silakan buka lagi di kuliah AK. Saya semua mengantar sampai sini ya. Nah, kalau dibanding, nanti ini kompleksitas waktunya, ini adalah ini, 3/2. 3/2 N-2. Ini Tn-nya ya. Tn-nya sama dengan 3/2 N-2. Tetapi, kalau kita pakai brute force, mana tadi brute force? Nah, ini kompleksitas waktunya adalah 2N-2. Oke ya. Di sini kayaknya sudah ada deh, sebentar. Nah, kalau kita pakai brute force itu 2N/2. Sementara kalau kita menggunakan divide and conquer ini 3/2 N-2 atau 1/2 N-2. Ya. Ya jelas lebih kecil ini kan, lebih cepat ini berarti kan. Lebih cepat yang ini kan. Ya, ini lebih kecil daripada 2N/2. Ya. Kesimpulan, algoritma min-max ini yang pakai divide and conquer ini lebih efisien dengan metode. Ya, oke lah. Ada yang mencari nilai minimum maksimum ini lebih efisien dengan menggunakan metode divide and conquer. Ya, karena ini divide and conquer ini lebih kecil kan, jadi lebih cepat. Walaupun kelihatannya bulat loh, ini ngapain bagi-bagi dulu gitu, ngapain mecah-mecah problem dulu, tapi ternyatanya lebih cepat. Ya, ini silakan dibaca sendiri. Sebenarnya saya cerita ini nanti panjang sih kalau saya cerita ini, nggak cukup nanti waktunya. Saya biasanya sih kalau dulu kuliah dia ada cerita tentang ini ya, SKS kalau dulu. Nah, saya langsung ke sini ya. Sorting dengan menggunakan divide and conquer. Nah, ya.
Ini contoh algoritma yang cukup populer, jadi algoritma sorting. Pertama, bagi A menjadi dua bagian, A1 dan A2. Bentar, saya tutup pintu dulu. Bentar ya, bentar. Ya, lanjutkan ya, kalian saya ke belakang lagi. Tadi sampai ini ya, sorting. Bagaimana algoritma sorting dengan menggunakan strategi divide yang akan keluar. Nah, ini gini. Kalau ukuran dari matrik, kita punya matrik A ya. Ini algoritmanya sort namanya. Algoritma sort, bentar. Sort, apa sih? Bentar. Sort. Kalau ukurannya lebih besar dari 1, dan bagi A menjadi dua bagian, A1 dan A2 masing-masing berukuran N1 dan N2. Ya. Menjadi dua bagian berukuran N1 dan N2. Kemudian sort, kalau ini ukurannya lebih besar dari 1 ya. Pertama dibagi menjadi dua bagian, baru kemudian disort dua bagian tadi yang kiri dan kanan. Jadi nanti ini bagian kiri, ini bagian kanan. Nah, nanti ini disort. Bagian kiri disort sendiri, bagian kanan disort sendiri, baru nanti kemudian dikombine. Ya. Nah, contohnya gini. Ada dua macam pendekatan. Pendekatan mudah membagi, tapi sulit menggabung. Mudah membagi, sulit menggabung. Easy split, hard join. Nah, ini contohnya gini. Membaginya mudah. Kita punya array seperti ini, katakanlah 4, 12, 3, 9, 1, 2, 1, 5, 2. Membaginya tinggal pecah aja jadi dua. Ya. Oke, 4, 12, 3, 9 ya dipecah, bagian kiri, ini bagian kanannya. Nah, bagaimana nanti menggabungkan? Nah, kita nanti akan lakukan sort, karena nanti akan disort yang ini sebelah kiri, ini disort. Setelah disort, WS ketemu seperti ini kan. Ini sebelah kanan disort WS dari kecil ke besar seperti ini. Apakah pada saat penggabungan dapat kita langsung gabungkan? Nggak bisa kan? Kalau kita langsung gabungkan, ini nggak sorted. Nggak sorted. Betul nggak? Ini gabungkan. Coba langsung gabungkan ini sebelah kiri, sebelah kanan. Nggak sorted kan? Nah, sehingga effortnya di sini adalah pada saat penggabungan. Membaginya mudah. Nah, nanti pada saat combine-nya itu, langkah combine itu, ini ada effort untuk nanti bagaimana pada saat di combine itu kondisinya tetap sorted, tetap terurut. Ya. Nah, yang termasuk jenis ini adalah merge sort. Ya, oke, nanti akan kita bahas merge sort seperti apa. Oke, lanjut. Yang pendekatan kedua adalah sulit membaginya, tapi menggabungkannya itu mudah. Kita sampai jam berapa ya? Kita kan tadi 1:30.
setengah 2 berarti sampai jam 13.30, berarti kalau 3 jam itu sampai 13 berarti 3 jam 16 ya, sampai jam 4 ya. Oke, kita sampai jam 4 karena 2,5 jam, bukan 3 jam utuh, tapi 2,5 jam karena 1 jamnya kalau kuliah itu 50 menit. Oke, sulit membagi, mudah menggabung. Ini gini, contohnya gini, kita pada saat punya array seperti ini, membaginya tidak langsung dibagi begitu saja, tapi ada caranya. Effortnya adalah pada saat membaginya. Oke, kita bagi menjadi 2 bagian, tapi yang kiri itu yang muda-muda semua, katakanlah gitu, yang remaja-remaja sebelah kiri, yang udah dewasa sampai tua sebelah kanan, gampangannya gitu ya. Ya, jadi ini tidak langsung diparuh gitu aja, tapi nanti diparuh, oke, diparuh, tetapi yang sebelah kiri itu nilainya semua lebih kecil atau sama dengan yang sebelah kanan. Kenapa ada istilah sama dengan? Karena kan ini nilainya bisa aja ada yang sama kan, bahkan nilainya semua sama juga mungkin kan gitu. Ya, jadi ini ada sulit membagi, mudah menggabung. Membaginya itu perlu effort. Jadi yang oke, yang remaja-remaja, anak-anak remaja sebelah kiri saya, yang tua-tua, yang dewasa dan tua sebelah kanan saya. Nah, sehingga kalau pada saat kita punya seperti ini, nggak langsung dibagi gini, tapi baginya gini caranya. Ini memang benar dibagi 2, tapi yang sebelah kiri itu nilainya semuanya lebih kecil sama dengan dari yang sebelah kanan, ya kan? Yang remaja-remaja, anak-anak gabung sini, yang dewasa sama tua gabung sini, gampangan gitu. Ya. Oke, loh ini kok belum sorted? Ya belum, kan cuma baru dibagi doang. Tapi sudah ngumpul, yang muda-muda di sini, yang tua-tua di sini, gampangnya gitu. Nah, baru nanti ini dilakukan sorting. Wes ini udah sorted. Wes sorted. Terus ini digabungkan. Gimana menggabungkannya? Gampang kan? Udah langsung gabungan aja, langsung terurut. Ya, 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 langsung terurut kan ini. Nah, ini sulit membagi, mudah menggabung. Yang algoritma masuk di sini adalah quick sort. Kalau tadi merge sort, ini quick sort. Ya, oke, sekarang kita akan lihat satu-satu. Merge sort. Sebentar, ini kok ada miss call. Lagi ngajar ada miss call. Nah, ini udah biarin. Ditutup aja. Ya, untuk merge sort ya. Untuk kasus N sama dengan 1, ya tadi kalau ini di algoritmanya, maka tabel A dianggap sudah terurut. Iya, karena kalau masalah sorting. Kalau masalah sorting, kalau dia sudah ukurannya 1, katakanlah cuma 12 itu, ya sudah, dia sudah sorted kan. Nggak perlu diurutkan kan gitu ya. Jadi ini kondisi basisnya kalau dia sudah berukuran 1. Kalau dia lebih besar dari 1, maka tabel A itu dibagi menjadi 2 bagian. Ya, kiri dan kanan, oke, masing-masing berukuran N per 2. Kemudian secara rekursif selesaikan, kemudian digabungkan. Ya oke lah, ini algoritma kayak gini aja, kita langsung aja. Nah, merge sort itu adalah effortnya pada saat nge-merge, menggabungkan itu, merge-nya itu. Ini contoh ya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ya, ini subarray sebelah kiri, sebelah kanan. Oke, ini sudah sorted. WSW sorted, ini WSW sorted. Ya, ini dibuat sederhana dulu ya, dibuat sederhana dulu. Ini sudah sorted ya, sudah sorted. Nah, bagaimana menggabungkan? Lupa, ini kan sortingnya pakai apa nih algoritma sorting? Ya, sebenarnya nggak gini ya, cuman ini kan apa itu namanya? Nanti kan sebenarnya dibagi-bagi menjadi nanti lebih di sini lebih jelasnya ya. Sekarang kita zoom dulu algoritma apa itu prosedur merge sort-nya dulu. Karena kan algoritma itu nanti gini. Ya, ini ada fungsi merge sort itu ya. Merge sort. Nah, di sini dia ada fungsi merge. Ini effortnya di sini. Nah, kita akan zoom in ya, fungsi merge ini. Nah, ini fungsi merge itu di sini.
Misal dia sudah sorted, di sini sudah sorted, ya. Kita nggak bisa langsung gabungkan. Caranya adalah mulai dari yang paling kiri. Ini counternya atau penunjuknya atau pointernya mulai dari yang paling kiri dulu. 1 dibanding dengan 2. Kecil mana? Oh, kecil yang ini. Kecil yang 1. Berarti 1 nanti masukkan ke array yang lain. Ini namanya array B gitu ya. Masukkan di sini. Ya. Berarti ini sekarang counternya maju. Nah, counternya ada di sini. Ya, pointernya maju. 13 sama 2. Oh, kecil 2. 2 taruh di sini. Ini berarti maju. Sekarang pointernya ya, ini maju. 13 sama 15. Oh, kecil 13. 13 oper ke sini. Nah, maju lagi pointernya di sini kan. 24 dengan 15. Ya, ini di sini kan. 15. Oh, kecil 15. 15 oper sini. Ini maju. Ya, di sini kan sekarang. Ini tetap di sini. 24 sama 27. Oh, kecil 24. 24 taruh sini. Oke. Ini maju. Tapi maju sudah nil kan? Kalau maju sudah nil, ya sudah sisa yang ada di array satunya semua masukkan di sini. Ya, kebetulan sisanya tinggal 27, ya udah masukkan di sini. Ya, 27 di array B. Ini gimana? Sudah sorted. Ya. Jadi seperti itu. Ini algoritma untuk merge. Jadi ini function merge ini di sini di dalam algoritma merge sort. Nah, sekarang langkah seutuhnya di algoritma merge sort itu seperti apa? Tapi ini tetap tidak seutuhnya ya, tapi ini sebagai gambaran. Nah, kita punya array seperti ini. Terus ini dibagi menjadi 2. Set gitu. Pecah menjadi 24, 12, 23, 9, 21, 152. Nah, ini ukurannya kan belum 1 ya. Jadi di algoritma ini kalau dia ukurannya sudah apa tuh namanya FI kurang dari J ini sebenarnya kalau dia apa tuh namanya dia ukurannya belum 1. Kalau I sama dengan J itu ukurannya 1 kan. I sama J itu indeks dari array ya. Kalau I sama dengan J ya itu baru nilai apa maksudnya arraynya sama 1 kan. Itu indeksnya sama. Jadi kan gini. Ini ukurannya. Nah, di sini I, di sini J. Kalau I-nya masih kurang dari J ini berarti ukurannya belum 1. Kalau ukurannya 1 berarti I sama dengan J kan? Ya udah 1 kan 12 ya I-nya sama dengan 1. Sorry, I-nya sama dengan J. Ya, oke. Oke, ini dibagi menjadi ya gini ya. Ini dibagi menjadi 2. Karena ukurannya belum 1 ini dipecah menjadi 2. Set set ya, ini juga pecah menjadi 2. Set set. Ukurannya belum 1, Bung. Nah, bagi lagi menjadi 2. Nah, ya, ini juga ukurannya belum 1, pecah lagi menjadi 2 ya. 21, 1, 5, 2. Nah, kalau ukurannya udah 1 ya sudah selesai. Sorted, nggak dibagi lagi maksudnya, bukan selesai sortingnya, tapi nggak usah dibagi-bagi lagi. Oke. Nah, baru kemudian dilakukan merge. Ini dengan sini yang tadi saya jelaskan tadi ini. Merge ini. Nah, merge ini ya. Nah, 4 sama 12. 4 dibanding 12. Oh, ini 4 lebih kecil, berarti taruh di sini. Maju sudah nil, berarti sisanya masukkan sini. Nah, gitu kan. 23 sama 9. Oh, kecil 9, 9 masuk sini. Maju pointernya. Nil ya sisanya masukkan sini. Demikian juga yang lain. Ya. Nah, sekarang ini di merge lagi, ini sama ini di merge. Sekarang 4 sama 9. Oh, kecil 4. Ya, pointer maju. Sini. 12 dengan 9. Oh, kecil 9, taruh sini. Maju. 12, 23. Oh, kecil 12. Sini. Maju. Nil. Nah, sudah. Masukkan. 4, 9, 12, 23. Ini juga sama. Nah, itu kemudian ini di merge lagi. Lagi-lagi cara yang sama. 4 sama 1. Oh, kecil 1. Taruh sini. Maju. Ya kan? 2 dengan 4. Oh, kecil 2. Taruh sini. Maju. 5 dengan 4. Oh, kecil 4. Taruh sini. Maju. 9 sama 5. Oh, kecil 5. 5 taruh sini. Ya kan? Maju. 21 dengan 12. Oh, kecil 12. Taruh sini kan. Ya, gitu dan seterusnya ya.
sama dengan cara yang sebelumnya tadi. Nah, 1, 2, 4, 5, 9, 12, 21, 3 ini sudah sorted. Selesai. Gitu ya. Ini adalah merge sort. Oke. Oke, paham ya? Ini merge sort. Nah, ini algoritmanya tadi. Ini function merge. Kalau yang ini tadi ya, kalau ini kita buat sebuah function ya seperti ini. Ya, function merge. Oke, sekarang kita kompleksitas waktunya kumaha. Nah, kompleksitas waktunya bisa Anda gunakan ilmu Anda yang sudah Anda dapatkan di kuliah AK kemarin untuk menentukan kompleksitas waktu dari algoritma ini, merge sort. Nanti itu akan ketemu big O n kuadrat log, sorry kok n kuadrat, big O n, ini harusnya nggak ada ini kalau big O itu, big O n log n. Jadi Tn-nya itu adalah Na plus Cn 2 log n. Jadi ini n plus C, nah ini n log n. Jadi kalau big O-nya itu n log n. Coba bandingkan dengan bubble sort. Bubble sort itu big O n kuadrat. Insertion sort big O n kuadrat. Selection sort big O n kuadrat. Ini n log n. Ya lebih kecil ini kan. Jadi lebih efisien yang merge sort. Ya. Walaupun caranya nggak langsung ke permasalahannya, tetapi dia malah nggak langsung dibanding-bandingkan, tetapi dibagi-bagi dulu, dipecah-pecah dulu problemnya. Tapi ternyata itu lebih efisien. Ya. Oke. Nah, sekarang quick sort. Quick sort itu adalah pendekatan sulit membagi, tapi mudah dalam menggabungkan. Sulit membagi, tapi menggabungkannya mudah. Oke, sekarang kita lihat quick sort ya. Quick sort itu pada saat dia membagi array, ya, itu elemen yang ada di sebelah kiri itu nilainya kurang dari sama dengan dari elemen-elemen yang sebelah kanan. Gampangannya tadi untuk mengingat-ingat, saya tadi sampaikan, oh yang kiri itu yang anak-anak sama remaja, yang dewasa sama tua itu sebelah kanan gitu ya. Jadi semua yang ada di elemen sebelah kiri, superarray sebelah kiri itu elemennya lebih kecil atau sama dengan yang sebelah kanan. Kenapa ada sama dengan? Ya ada kemungkinan nanti ada nilai yang sama dengan juga kan. Mungkin aja di sini ada nilai 6, katakanlah di sini juga ada nilai 6. Mungkin sekali. Karena array pun bisa aja nilainya semua sama ya mungkin. Namanya algoritma itu kan sebenarnya buta ya. Kalau kita kan bisa melihat langsung, oh datanya segini, ini sama semua. Kalau komputer kan nggak gitu. Dia tetap proses, walaupun ininya sama semua kan dia tetap proses. Ya, walaupun elemennya sama semua ya tetap diproses. Proses saja, tapi tetap hasilnya benar gitu ya. Nah, oke. Nah, cara pemartisiannya, jadi ini yang kiri nanti nilainya lebih kecil sama dengan yang sebelah kanan. Pada saat ini sudah di-sort, ya ini juga sort. Nah, ini pada saat digabung ini lebih mudah. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana teknik untuk mempartisi tabel itu? Bagaimana cara untuk membagi tabel itu? Mempartisi atau membagi tabel itu? Ada yang dinamakan sebagai elemen pivot atau sebagai sebuah nilai pivot. Ini X itu diambil dari elemen-elemen yang ada di dalam array-nya itu sendiri. Itu dipilih nanti sebagai sebuah nilai pivot. Disebut sebagai pivot. Ya. Nah, nanti scan atau pindai. Scan tabel dari kiri dan kanan sampai dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan sampai ditemukan ya AP. Jadi P itu adalah sebuah indeks nanti yang jalan-jalan dari kiri ke kanan ya. Jadi P itu tugasnya adalah jalan dari kiri ke kanan sampai nanti ditemukan yang lebih besar.
Jadi elemen AP lebih besar sama dengan X yang lebih besar daripada nilai pivotnya ini. Sementara ada nanti Q. Q itu adalah sebuah indeks, nah nanti jalan-jalan dari kanan ke kiri. Jadi dari kanan ke kiri, ini Q ya. Sampai ditemukan AQ itu kurang dari sama dengan X. Jadi sampai ditemukan yang lebih kecil. Jadi ini jalan-jalan ke kanan sampai ketemu yang lebih besar. Kalau Q itu jalan-jalan ke kiri sampai ditemukan yang lebih kecil dari X, dari pivot. Ya, oke. Kalau nanti Q dan P itu sudah saling berpapasan, kan P itu ada di sebelah kirinya Q secara kodratnya gitu ya, secara awal keadaan awalnya. Nah, pada saat ini sudah seperti ini, Q sudah di sininya P, nah gitu ya, pada perjalanannya itu. Ini juga berjalan ke sana. P-nya itu sudah berselisih paham, malah berselisih paham. Apa istilahnya ya? Sudah melewati ya, Q-nya maupun P-nya itu sudah saling melewati gitu. Nanti akan, oh ya, sebelum ini kondisi berakhirnya ya. Nah, oke, saya tadi belum yang ini, sebelum saya jelaskan ini ya. Nanti kalau ketemu ini sebelum yang ini ya, sebelumnya ini keadaan berakhirnya di sini, saya lupa tadi. Jadi kalau dia P-nya itu jalan dari kiri ke kanan, ini kanan ke kiri, kalau misal dia nanti menemukan yang lebih besar, dia berhenti. Sementara Q-nya itu dia dari kanan ke kiri, ketemu yang lebih kecil, dia berhenti. Pada saat dia berhenti, maka elemen P dan Q ini ditukar, di swap, ya, ditukar. Ya, nah ini jalan-jalannya ini akan berlangsung terus dan penukaran berlangsung terus. P-nya jalan dari apa tuh namanya, kalau ini gini ya, garis bilang diambil misal garis bilang itu, ini P itu jalan-jalan dari kiri kanan, Q itu dari kanan ke kiri sampai nanti dah saling apa ya, saling berpapasan gitu ya, itu nanti akan berhenti. Nah kalau berhenti itu nanti akan dibagi menjadi dua. Jadi sampai kedua poin bertemu di tengah tabel ya, nanti saya jelaskan bagaimana cara membaginya. Oke, nanti dengan contoh aja biar gampang. Oke ya, gitu ya. P sama Q jalan-jalan. P itu untuk yang ketemu lebih besar, Q itu ketemu yang lebih kecil. Oke, sekarang gini. Langsung dengan contoh aja lebih mudah untuk memahaminya ya. Ini P dari sini, Q dari sini. Kita punya array A seperti ini. 8146935 ini akan kita lakukan sorting. Ya. Nah, pivotnya, bagaimana memilih pivot? Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara memilih pivot. Tapi kita lihat dulu algoritma Wissoto seperti apa. Misal, di sini pivotnya adalah dipilih elemen tengah. Elemen tengah itu ya berarti elemen div 2-nya ya. Kalau ini kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1 tambah 8 itu 9, 9 div 2, div 2, 4. Jadi elemen keempat. Nah, ini akan dijadikan sebagai pivot. Ya, sebagai pivot. Nah, oke, nanti menentukan nilai pivot itu macam-macam. Ini salah satunya aja adalah nilai tengah. Nilai div 2-nya tadi ya, I plus J div 2. Ya, I plus J div 2. Ya, ini div-nya itu, ini div ya maksudnya. Oke, ini 6 pivot. Nah, sekarang P itu jalan-jalan dari kiri ke kanan, Q itu dari kanan ke kiri. Oke ya, ini P dari sini, Q di sini. P tugasnya adalah ketemu yang lebih besar dari 6, karena pivotnya adalah 6. Nah, pada gebrakan pertama dia udah ketemu nih. Sementara Q itu cari yang lebih kecil dari 6. Ini enggak, nah ini. Nah, jadi Q berhenti di sini. Ya, berhenti di sini, berhenti di sini. Kemudian ditukar. Ya, elemen P dan Q ini ditukar. Jadi ini 5 di sini, 8 di sini. Oke, itu ya. Nah, kemudian P jalan-jalan lagi. Ya, P jalan-jalan lagi. Ya, P, ini Q. Ini jalan-jalan lagi. P itu sampai ketemu yang lebih besar dari 6. Di sini kan ya.
Ya inilah di sini. Ketemu di sini kan, di 6 kan. Nah, Ki itu jalan-jalan sampai ketemu yang kurang dari 6. Gebrakan pertama dia udah dapat nih 3. Iya kan? Nah, ya. Kemudian ini berhenti di sini ditukar. 3 sama 6. Set. Ya. Oke. Oke. Ki sekarang dia jalan ke kiri. Di sini. Dia tugasnya untuk mencari yang lebih kecil dari 6. Oh, ini enggak. Oh, dia jalan lagi ke sini. Ketemu 3. Ah, ini kurang dari sama dengan 6. Jadi Ki berhenti di sini. P tadi dari mana tadi? Ya, dia dari sini juga. P di sini. Dia tugasnya mencari yang lebih besar sama dengan 6. Wah, dia gebrakan pertama dan dapat yang lebih besar sama dengan 6. 9. Jadi P di sini, Q di sini. Nah, cuman apakah ini ditukar? Ya, apakah ini ditukar? Karena di sini Q dan P itu sudah saling berselisih. Sudah berpapasan, sudah kelewatan gitu, Q-nya di sebelah kirinya P. Ini nggak ditukar, tetapi ini adalah dibagi. Jadi baginya nanti di sini. Gitu ya. Mulai apa tuh namanya sampai dengan Q ya. Q ke sana itu elemen yang kiri, Q plus 1 ke kanan, sesana ke kanan. Jadi yang ke kanan sama kanan jadi ke kanan. Ke kanan ini ya, itu nanti yang subarray kedua. Jadi yang jadi patokan Q-nya ya. 5 sampai dengan maksudnya elemen pertama sampai dengan Q, subarray kiri, Q plus 1 sampai yang terakhir itu subarray yang kedua. Anda lihat di sini. Ini nilainya semuanya lebih kecil sama dengan dari yang ada di sini kan. Ya. Oke. Jadi hasil partisi pertama itu di sini 5143, sementara yang di sini 9687. Oke. Nah, baru nanti kita bagi lagi kita lakukan lagi sama dari untuk yang array ini kita lakukan langkah yang sama seperti ini. Yang ini juga kita lakukan langkah yang sama. Pertama dipilih nilai pivotnya, ini juga dipilih nilai pivotnya, langkahnya sama. 5143 ya tadi, 5143 yang kanan 9687, 9687. Ya, ini 4. 4 kan 1 plus 4 div 2. 5 div 2 ya elemen kedua ini menjadi elemen pivotnya. Langkahnya sama seperti tadi. Jadi ini P jalan-jalan ke kanan, Q jalan-jalan dari kanan ke kiri sampai ketemu yang lebih kecil. Ini 5 langsung ketemu. Pivotnya kan 1 ya. Pivotnya 1 sehingga di sini ketemu yang lebih besar sama dengan 1 udah langsung berhenti. Ini cari yang kurang dari 1. Kurang dari sama dengan 1 ya. Set. Ketemu di sini. Nah, tukar gitu ya. Tukar Q sama P. Oke. Karena sudah saling berselisih, jadi dibagi ya. Sini 1, 5, 4, 3. Ini caranya sama juga, sama ya. Ya, gitu ya. Nah, ini ukurannya sudah 1, ukurannya sudah 1. Ini belum 1. Jadi kalau lakukan yang sama lagi di sini. Ya. Lakukan yang sama. Terus gitu ya. Seterusnya ini juga ini ukurannya 1, ini 1. Ini belum 1, langkah yang sama lagi. Dan seterusnya langkah yang sama nanti ketemu gini. Coba Anda lihat di sini. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah terurut. Ya. Jadi seperti itulah quicksort bekerja. Ini algoritmanya quicksort, silakan Anda baca sendiri. Ini partisinya, ya effortnya adalah pada saat pengartisian. Nah, oke. Itu tadi quicksort. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah sebenarnya kalau di quicksort itu adalah bagaimana cara memilih pivot. Bagaimana cara memilih pivot? Pivot ini, elemen pivot. Pivot ini bisa elemen pertama,
Bisa elemen terakhir, bisa elemen tengah, ya, atau bisa juga dipilih secara acak di dalam tabel. Ini bisa elemen pertama, elemen terakhir, elemen tengah, yang jadi contoh tadi elemen tengah. Tapi bisa juga nanti perjanjian aja bahwa asal konsisten di setiap iterasinya itu selalu elemen pertama, katakanlah gitu ya. Oh, selalu elemen terakhir untuk setiap iterasinya. Selalu elemen tengah, kalau tadi contohnya selalu elemen tengah. Boleh nanti elemen pertama, boleh nanti selalu elemen terakhir. Tapi jangan boleh iterasi pertama pilih elemen tengah, iterasi kedua pilih elemen pertama, nggak boleh, harus konsisten. Nah, kemudian bisa juga pivot itu dipilih secara acak di dalam tabel, ya. Jadi ini acak, jadi selalu ambil yang acak, bilangan acak di situ. Maksudnya diambil secara acak dari tabel itu, dipilih sebagai pivot. Nah, nanti untuk maro pilih lagi secara acak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pivot itu dipilih elemen median tabel. Coba Anda pikir yang nomor 3 ini. Ini sebenarnya kasus yang paling bagus nanti kalau bisa seperti ini ya, dipilih median tabel. Tapi Anda lihat dulu. Kalau Anda pilih median tabel, itu gimana sih cara menentukan median dari sebuah tabel? Coba, Anda tahu nggak gimana cara menentukan median dari tabel? Kalau kita punya tabel 12, 14, 2, 4, 3, 5 gitu ya. Bagaimana memilih mediannya? Diapain dulu? Diapain dulu untuk mencari median? Diurutin dulu nggak sih? Nah, diurutin dulu, betul. Lawang masalah kita tuh mengurutkan kok. Diurutin dulu pakai apa? Kan kita pengen mengurutkan. Oh, saya mengurutkannya pakai bubble sort ya. Wes, ngapain dari awal aja pakai bubble sort itu. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi ini sebenarnya tidak mungkin. Mungkin ini dilakukan, tapi kalau ini bisa dilakukan ya bagus. Ini nanti algoritma menjadi cepat sekali. Ini kan seperti halnya kalau gimana, misal gini, ada Pak Faisal, saya pengen tahu nomor HP-nya Pak Rektor. Gimana caranya? Oh, gampang. Kamu telepon aja Pak Rektor, tanya nomor HP-nya. Gitu kan? Tahu nggak maksud saya? Jadi kalau Anda memilih median tabel pivot kan sama aja seperti itu. Anda pengen tahu nomor HP Pak Rektor, saran saya adalah, oke, telepon aja Pak Rektor, tanya nomor HP-nya. Ya sami mawon. Ya, gini kan? Ini maksudnya. Nah, oke. Nah, oke, gini ya. Untuk kasus bagaimana best case dan worst case ini kalau nggak salah dulu sudah menjadi soal UAS ya, kalau nggak salah ya dulu ya. Atau saya lupa saya. Di DAA zaman dulu ya. Oh, Anda belum DAA kok ya. Ya, dulu pas DAA itu. Ya, best case kasus terbaik adalah bila pivot adalah elemen median sehingga kedua subtabel berukuran relatif sama setiap kali pemartisian. Maksudnya di sini pivot itu adalah elemen median, itu adalah kebetulan dia elemen median, bukan memang kita memilih median, tetapi kalau terpilih median sehingga kedua subtabelnya tadi itu selalu berukuran sama setiap pemartisian. Karena nanti gini, kalau ukurannya selalu sama, ya kan? Ini menjadi n per 2, n per 2, ini n per 4. Nah, nanti jumlah iterasinya itu jadi cuma sedikit, cuma jumlah kedalamannya aja kan, sesuai dengan kedalamannya. Ya kan? Di mana kedalamannya itu, Anda tahu kalau kedalamannya itu sebanding dengan 2 log n. Kita sebanding dengan 2 log n. Kalau misal gini ya, ada 8 elemen ya. 8. Ini bagi menjadi 2, ini 4 ya. Terus ini dibagi menjadi 2. Ntar enggak cukup ya. So, di mana cara-caranya ya? Nah, di sini aja. 8. Ini kan 4. Sini 4. 2, 2, 2, 2,
Ini 1, jadi ukurannya 1 kan, ukuran 1, 1. Dipecah lagi menjadi 1, kan dia berhentinya pada saat 1 ya. Ini kan 1, 2, 3, ini kedalamannya 3 kan, depth sama dengan 3. Ini kan sebenarnya 2 log 8 kan, dengan 2 log 8 kan sama dengan 3, artinya 2 pangkat 3 kan sama dengan 8, jadi depth-nya itu adalah ya setara dengan 2 log n kalau n-nya 8 kan, misalnya n-nya 8 gitu. Jadi dia lebih, kedalamannya itu lebih, ya ini kan 2 log n, jadi sedikit gitu ya, cukup. Kalau misal katakanlah n-nya 8, ya ini kedalamannya 3 gitu, 2 log n gitu kalau n-nya 8. Nah, sehingga nanti algoritmanya, ya ininya ya, apa tuh namanya, langkah di dalam, sebentar ini, ya ini 2 log n karena nanti kedalamannya ini n, tapi ini nanti observasinya ada sebanyak n, jadi ya nanti n log n, sebenarnya kalau hitungannya adalah nanti bisa Anda pakai ilmu yang sudah Anda dapatkan di AK ya. Ini kompleksitas, maaf, ini adalah relasi recurrence-nya, ini saya nggak akan ulang lagi, silakan Anda nanti ini di ilmu yang sudah Anda dapatkan di AK. Makanya pertemuan pertama kemarin ada recall, Anda ingat kembali apa yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah AK kemarin, dan itu diasumsikan Anda sudah lulus, Anda sudah bisa. Jadi jangan lupakan loh ya, ini nanti tetap masih bisa keluar di UTS maupun UAS ataupun kuis ya, untuk mencari kompleksitasnya. Jadi jangan lupa ilmu yang sudah Anda kemarin dapatkan ya. Oke. Nah, kasus terburuk ini kalau pada setiap partisi itu selalu ditemukan elemen maksimum atau minimum. Nah, sekarang gini. Misal saya ini ya. Misal gini aja. Kalau nilainya itu, nilai pivot itu adalah elemen pertama aja, katakanlah elemen pertama. Ya. Ini pivot adalah elemen pertama. Elemen pertama. Katakanlah ininya sudah terurut ya. Tadi mana tadi? Ini justru kasus terburuk itu adalah nanti pada saat tabel itu sudah terurut naik atau menurun. Ini justru nanti malah nggak bagus. Gini, misal dia terurut ascending katakanlah gitu ya. Ini sudah terurut nih 1, 2, misalnya ini elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katakanlah gitu ya. Nah, yang katakanlah ini pivot elemen pertama biar gampang ya. Oke, ini jadi elemen pertama. Apa nih elemen pivotnya? Kebetulan elemen pivotnya adalah minimumnya kan dari semua di sini, karena sudah terurut, ya enggak? Nah, apa yang terjadi? Nanti pada saat ini jalan-jalan gitu ya, ini kan sampai menemukan yang lebih besar kan? Ya ini ketemu, nanti ditukar, nanti ditukar. Nah, ini nanti coba aja kalau di sini mungkin lebih gampang ya sudah ini ya. Coba di sini. Ada ini kan elemen minimumnya kan? Coba. Ini nanti pasti akan terjadi satu di sini akan nggak seimbang kan pembagiannya ya. Ini di satu sisi ini satu, elemennya satu, di sini banyak gitu ya. Dengan juga gitu ya. Apa tuh namanya? Jadi nggak imbang gitu. Tapi kalau nanti elemennya bukan elemen minimum maksimum, mungkin lebih apa? Sebentar. Itu akan lebih seimbang kiri kanannya seperti ini. Kalau seimbang kiri kanannya nanti cepat dia akan selesai. Nah, sekarang gini aja, misal tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau P-nya tadi kan jalan ke kiri, dari kiri ke kanan, sampai ditemukan yang lebih besar kan? Ya, itu tadi ya, ini untuk mengingat lagi. P itu dari kiri ke kanan sampai ditemukan yang lebih besar. Q itu dari kanan ke kiri untuk ditemukan yang lebih kecil. Ya, biar Anda nggak lupa. Oke, ini sampai ketemu yang lebih besar.
P berhenti di sini. Q itu sampai ketemu yang lebih kecil dari pivot. So, di sini. Iya kan? Iya kan? Udah, ini dibagi. Ya. Jadi ini ukurannya 1. Di sini 2. Ini ukurannya N-1 kan? 2, 3, 4, 5 ini kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan ukurannya 1. Ini N-1 kan? Ini N-1, ini 1. Nah, ini dipilih lagi elemen pertama sebagai pivot. Lihat, ini kan elemen minimum kan? Ya, minimumnya kan 2 ini. Nah, P itu jalan-jalan sampai ketemu yang lebih besar. Berarti P berhenti di sini. Sorry. Lebih besar sama dengan 2P di sini ya, P di sini. Kemudian Q itu apa tuh? Tadi sebenarnya P-nya tadi di sini ya. Nah, nanti apa tuh namanya? Q itu sampai ketemu yang P-nya itu sampai ketemu yang lebih besar. Oke, ini 2 pivot. Ini P-nya itu sampai yang lebih besar sama dengan ini berhenti di sini. Terus ini harus sampai Q itu yang kurang dari sama dengan ya Q di sini. Tapi nanti ini terus dia akan jalan ke kanan lagi, nanti P-nya nanti ke sini. Ya. Karena nggak bisa ditukar sehingga ini nanti akan kepotong lagi di sini. Jadi ini nanti ukurannya 1, ini N-2, ya kan, N-2. Nanti gitu lagi, nanti kepotong-potong lagi gitu. Jadi ini 1, N-1, 1, N-2, 1, N-3, dan seterusnya. Panjang ini, kedalamannya ini panjang. Jadi iterasinya panjang. Gitu ya. Karena selalu nggak imbang antara subarray kiri dan kanan. Sementara kalau yang di sini itu imbang, jadi ini lebih cepat selesai. Nah, gitu ya. Jadi ini kasus terburunya kalau sudah terurut malahan. Nah, yang menjadi soal, coba Anda pikirkan coba, base case ini terjadi kalau gimana? Coba contoh kalau datanya seperti apa? Sehingga dia itu pivot itu selalu kebetulan, selalu elemen median. Sehingga nanti pasti akan terbagi kiri dan kanan itu sama. Enggak 1, kalau tadi kan 1, di sini ukurannya N-1, bagi lagi 1, N-2, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau ini nanti akan sama kalau selalu N-. Nah, itu pada saat datanya seperti apa? Coba Anda pikirkan, siapa yang tahu? Ayo, coba pikir. Datanya pada saat seperti apa? Sehingga selalu, misal ya, pivotnya itu adalah elemen pertama. Ya. Pivotnya adalah elemen pertama dari tabel. Untuk setiap iterasi selalu elemen pertama. Tetapi selalu ketemu median. Siapa yang bisa, saya akan catat nanti sebagai salah satu poin. Biasanya saya seperti itu ya, yang aktif nanti sebagai poin tambahan pada saat UAS. Lumayan loh biasanya poin tambahannya. Dia base case kalau apa Ya, namanya? Gimana? Kalau sorted ordernya itu ascending nggak sih Pak? Terus si pivot elemennya tuh mulai dari elemen pertama. Halo, kok putus? Halo Pak. Gimana? Ya. Base case-nya itu kalau apa namanya, elemennya itu sudah terurut sorted order, terus searching-nya itu pivot elemennya dari elemen pertama. Pivot itu kan elemen pertama sudah saya contohkan di sini tadi ya. Kasus terburuk itu kalau pivotnya itu elemen pertama, contoh ya, kalau pivotnya misal elemen pertama, itu nanti adalah tabel sudah terurut, itu justru akan menjadi worst case.
kasus terburuk. Kenapa? Karena tadi seperti ini. Ya, ini katanya sudah terurut ya, secara ascending ya. Nah, pivotnya itu di elemen pertama ini justru akan menjadi worst case, kasus terburuk. Ya. Nah, sekarang kondisi base case-nya pada saat seperti apa? Katakanlah asumsi pivot itu selalu elemen pertama. Kalau dia sudah terurut, dia justru menjadi worst case. Kenapa? Karena selalu nggak imbang. Ini tadi contoh-contoh ini ya. Jadi satu, ini N-1, nanti satu lagi N-2, satu. Nah, ini panjang nanti. Depth-nya itu sangat dalam. Nah, base case-nya itu pada saat gimana datanya? Kalau yang barusan dijawab tadi adalah worst case, kasus terburuk. Justru. Iya, ya, Pak. Berarti si base case-nya tuh kalau itu ya, Pak, proses partisinya tuh selalu memilih elemen tengah. Ya, itu pada saat datanya seperti apa? Kita asumsikan pivot itu ada elemen pertama. Karena nanti kalau elemen tengah susah kita untuk menemukan base case-nya. Tapi kalau elemen pertama itu lebih mudah. Karena kalau elemen tengah itu menjadi nggak menentu. Jadi dia akan secara kebetulan pivot itu akan ketemu median. Secara kebetulan dia akan ketemu median. Karena kalau ketemu median pasti akan terbagi menjadi dua yang sama besar, kiri dan kanan. Secara kebetulan. Bukan memang disengaja mencari median, tapi secara kebetulan kalau kita pilih elemen pertama, dia selalu median. Kebetulan. Itu pada saat datanya seperti apa? Yuk, saya sambil ambil makanan dulu ya. Saya sambil makan sore nih. Ada yang sudah bisa belum? Oke, kalau nggak bisa coba Anda pikirkan di rumah.